boleh diberi kesehatan untuk kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah makan permen? Aku pernah, Kak Neti. Oh, Kak Cindy pernah ya? Pernah dong. Gimana aku sih suka. rasanya? Rasanya itu manis sekali. Wah, seperti Kak Cindy, manis. Iya adik-adik, permen itu manis, sama seperti gula. Adik-adik pernah nggak minum teh manis? Pernah Gula dong. kan? Iya. Manis nggak? Manis banget jadinya. Iya, manis rasanya. Nah, kita mau nyanyikan lagu tentang kasih Yesus yang manis dan indah. Pakai gerakannya ya, ikutin Kak Neti. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tingginya, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Siapa yang sudah pernah lihat raja? Aku Kak Neti nonton film. Kalau raja itu biasanya pakai apa ya di atas kepalanya? Itu loh Kak yang di mahkota Kak. Yang ada di rambut, cakep Ih. banget. Adik-adik, kita juga anak raja loh. Oh iya? Iya, kasih anak raja, kalian anak raja, dan kita semuanya juga anak raja. Raja kita siapa Kak? Tuhan, Oh. seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini kasih di aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Kak Neti, tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, udah doa pembukaan. Iya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini ceritanya tentang apa ya, Kak? Seperti yang kita tadi, Kak, Apa tuh? tentang raja. Oh, tentang raja. Iya. Yuk adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya Sama siapa Kak nanti firman Tuhannya? firman Tuhannya sama Kak Ance dan Kak Indah. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk manis tangan dilipat, mata ke depan siap mendengar. Duduk manis tangan dilipat, mata ke depan siap mendengar. Adik-adik, sebelum kita semua mendengarkan cerita firman Tuhan melalui Viti,
Adik-adik, ikuti Kakak Devi untuk berdoa ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah berikan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami juga semua bisa berkumpul di sini bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mau untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami semua serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Aku Nabi Samuel. Aku nabi bagi bangsa Israel. Saat ini aku sudah semakin tua. 2 orang anakku tidak bisa melanjutkan. Saat ini bangsa Israel meminta seorang raja. Mereka meminta seorang raja yang dapat memimpin mereka. Padahal mereka punya Tuhan, raja mereka yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel masih tetap bersikeras. Mereka minta seorang raja. Apa yang harus aku lakukan sebagai seorang nabi saat ini? Aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku mau meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya Allah, saat ini bangsa Israel menginginkan seorang raja. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah aku Tuhan, agar aku dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Amin. Aku sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadaku, aku harus memilih seorang raja dari antara 12 suku yang ada di Israel. Waduh, banyak sekali. Gimana caranya memilih satu orang? Ya, Tuhan menolongku. Dia berkata, aku harus mengadakan undi, memilih satu orang dari ke-12 suku di Israel. Dan akhirnya aku menemukan suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Tapi di sana juga banyak. Ya, kemudian ditemukan lagi dari keluarga mantri. Ya, tapi di sana juga masih banyak. Siapa ya kira-kira? Tuhan tetap menolongku. Akhirnya ditemukan dari sebuah keluarga. Dari keluarga Kis. Ya, Tuhan telah memilih raja bagi bangsa Israel dari keluarga Kis. Namanya Saul. Tapi di manakah Saul? Saul? Saul, Saul, di manakah engkau? Saul. Dia berada di antara tumpukan barang. Ngapain Saul ke sana? Saul, kamu dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Aku? Iya. Bagaimana mungkin? Aku itu dari bangsa Benyamin, suku terkecil di Israel. Bagaimana mungkin aku bisa memimpin bangsa Israel? Kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja untuk bangsa Israel. Kamu harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntunmu. Aku akan mengurapimu untuk menjadi raja bagi bangsa Israel.
setiap anak atau setiap orang yang ingin dipakainya. Adik-adik mungkin tidak menjadi raja seperti Saul, tapi adik-adik bisa dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Contohnya, adik-adik di Betjes kan selalu tuh maju ke depan menyanyi memuji Tuhan. Adik-adik dengan bersedia untuk mau melayani Tuhan menggunakan suara, itu juga adalah sikap adik-adik percaya kalau Tuhan akan menolong adik-adik. Nah, contohnya di bulan kemarin adik-adik juga ada yang ikut lomba kan untuk bulan anak. Itu juga menunjukkan kalau adik-adik semuanya mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Seperti halnya Saul mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar menjadi anak Tuhan yang mau menerima panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, agar kami mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan dalam minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 4a. Ikutin Kak Marta ya, yang isinya ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Kakak ulangi ya, Mazmur 4 ayat 4a. Yang isinya ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Demikianlah ayat hafalan dalam minggu ini. Jangan lupa dihafalin ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan ya. Adik-adik boleh masukkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti berikan ke Papa dan Mama, dan Papa dan Mama akan masukkan nanti akan bawanya ke gereja. Atau mau kasih Bi? Bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya. Yuk kita taruh dulu ya Kak Neti amplopnya. Ya, kasih Bi. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga baku. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami telah mengikuti ibadah secara online. Atas kemurahan-Mu Bapak, ibadah ini dapat terlaksanakan. Bapak, kami anak-anak-Mu akan mempersembahkan persembahan. Kiranya Bapak memberkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah dan persembahan ini dapat terlaksanakan. Kiranya kami serahkan kepadamu Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sura. Sekarang kita mau buat aktivitas.
Hari ini kita mau buat mahkota raja seperti Raja Saul. Nah, dalam pengerjaannya adik-adik bisa dibantu sama mama atau papa atau kakak atau mbak di rumah ya. Nah, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton atau bungkus kado atau kardus bekas yang ada di rumah. Hiasan seperti origami, pita atau manik-manik yang ada di rumah bisa dipakai untuk menghias mahkota. Lem atau double tip, gunting, pensil, dan penggaris. Nah, adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik harus mengukur terlebih dahulu lingkar kepala adik-adik. Nah, sebagai contoh, pakai lingkar kepala kakak ya, kakak ukur dulu. Kakak ukur lingkar kepala kakak pakai tali. Nah, lingkar kepala kakak itu panjangnya 50 cm. Tetapi kita harus melebihkan 5 cm untuk nanti melem ujung mahkotanya. Jadi total panjang yang dibutuhkan adalah 55 cm. Nah, untuk membuat mahkota, langkah pertama adalah kita harus membuat terlebih dahulu lebarnya, yaitu 10 cm. Dan panjangnya itu kita butuh 55 cm. Karena panjang lingkar kepala kakak tadinya adalah 50, tapi kita melebihkan 5 cm untuk nanti melem kedua ujung mahkota supaya merekat dengan baik. Nah, ini lebarnya 10 cm, panjangnya 55 cm. Kemudian kita gunting. Ingat adik-adik, dalam mengguntingnya minta bantuan mama atau papa atau kakak atau mbak ya. Sehingga dia seperti ini. Lebarnya 10 cm, panjangnya itu 55 cm. Kemudian kita harus membuat lagi ukuran lebarnya itu 5 cm ya. Nah, 5 cm. Nah, kemudian kita melipat. Nah, kemudian kita balik lagi, kita lipat. Kita balik lagi, kita lipat. Begitu seterusnya sampai ujung terakhir panjang karton atau panjang kertas yang ada digunakan untuk membuat mahkota. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lipat lagi jadi 2 sehingga ada tanda garis seperti ini. Kemudian kita bentuk garis seperti bentuk segitiga. Nah, seperti ini. Diambil dari garis tengah yang tadi dilipat. Kemudian kita gunting. Ingat adik, dalam menggunting minta bantuan mama atau papa ya. Jadi mahkotanya. Nah, adik-adik bisa menghiasnya dengan manik-manik, dengan potongan origami atau pita yang ada di rumah sehingga mahkotanya terlihat lebih indah. Nah, setelah itu bisa dilem. Seperti ini, dilem ujungnya. Seperti ini. Nah, jadi mahkota. Nah, nanti bisa jadinya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik, udah tiba nih saatnya untuk kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu. Seperti firman yang sudah kita dengar tadi, Raja Saul mau dipanggil dan dipakai Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Yuk. Kayak lagu yang akan kita nyanyikan ya Kak Neti. Betul, Kita Kak. panggil nama saya. Semangat ya nyanyi ya.
Sari. Dan sekarang Kak Sari mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah setia mengikuti sekolah minggu di kelas BSJS. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk sebagian dari adik-adik yang akan naik ke kelas Yordan. Berikan mereka untuk terus taat dalam beribadah walaupun secara online. Dan biarlah adik-adik ini terus tumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang berulang tahun beberapa bulan ini. Tuhan berikan mereka kesehatan dan berikan mereka hikmat-Mu di dalam studi mereka. Dan buat mereka untuk tetap kuat di dalam iman dan juga setia di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga memohon kepadamu Tuhan, agar virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, sehingga kami bisa beribadah kembali dan kami dapat mengikuti aktivitas kami yang lainnya. Bapa Allah yang penuh kasih, terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah online ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai setiap hidup kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.